Simak berita di TV One ya, di apa ya, berita-berita platform media ya, yang digerebek data nggak ada apa-apa, kena prank-prankan kan malu ya, saya ledekin Anda, loh kan? Makanya lihat-lihat dulu siapa lawanmu. Lawanmu siapa ini? Mister? Dibilang si topi miring boleh nggak? Boleh. Si tuan apa? Monyet? Boleh ya. Ya, dia memperlihatkan kesombongan dirinya ya karena bisa lolos dari penggerebekan tersebut. Entah bagaimana ceritanya bisa lolos ya. Padahal udah jelas sekali tuh video-videonya menghina agama Islam, menghina ulama, bahkan mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Mr. TM ini tidak hanya sekedar menyebarkan aliran sesat saja, melainkan dia orangnya cukup licik juga. Seperti yang kita ketahui di berita TV One, bahwa kediamannya Mr. TM ataupun tempat Mr. TM melakukan praktek-praktek aliran sesat di Makassar sudah digerebek oleh warga, MUI, dan juga ada pihak kepolisian di sana. Inilah suasana saat puluhan warga mendatangi salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat praktek ajaran menyimpang. Warga yang gerah dengan ajaran yang diduga sesat ini langsung menggeruduk rumah yang terletak di Jalan Daeng Siraju, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan puluhan warga dipicu usai melihat konten tayangan di akun sosial media. Karena Zamroni bisa lolos dari penggerebekan tersebut, akhirnya dia pun merasa bahwa diri dialah yang benar. Dia berkuar-kuar di sosial medianya, katanya si polisi kena prank katanya. Coba kita simak nih videonya Mr. TM ya. Simak berita di TV One ya, di apa ya, berita-berita platform media ya, yang digerebek data nggak ada apa-apa, kena prank-prankan kan malu ya, saya ledekin Anda, loh kan? Makanya lihat-lihat dulu siapa lawanmu. Lawanmu siapa ini? Mister? Dibilang si topi miring boleh nggak? Boleh. Si tuan apa? Monyet? Boleh ya. Ya, dia memperlihatkan kesombongan dirinya ya karena bisa lolos dari penggerebekan tersebut. Entah bagaimana ceritanya bisa lolos ya. Padahal udah jelas sekali tuh video-videonya menghina agama Islam, menghina ulama, bahkan mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, seperti mengatakan ada Rasul lagi setelah Rasulullah, dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali buktinya di YouTube. Dan sampai sekarang video-video penghinaannya Mr. TM ini terhadap ulama-ulama masih ada di sosial media. Tapi ya entah kenapa dia bisa lolos ya. Di sini dia semakin menyombongkan dirinya, mengatakan bahwa kepolisian kena prank katanya. Makanya Pak Polisi ya, pelajari ini ya, biar nggak kena prank-prankan laporan yang nggak benar. Kan malu, sudah grebek-grebek kita sudah kepung-kepung kami dan sebagainya, nyatanya nggak terbukti apa-apa. Karena apa? Ternyata kena laporan prank. Bagaimana mungkin tidak terbukti apa-apa ya? Padahal jelas sekali kan video-videonya. Bahkan saya ulang lagi perkataan saya nih, video fullnya itu masih ada di channel YouTube-nya Mr. TM. Penghinaan terhadap ulama, mengajarkan ajaran menyimpang. Oke, kita simak lagi ya video berikutnya ini. Yang saya dibilang sesat lah, gitu. Ini kemudian penista agama lah, tuh nggak? Sampai akhirnya ada yang grebek, tuh nggak? Tetapi nggak ada apa-apa, loh ya. Kalau digerebek dan ada ketangkap ya, dan kemudian ada tuduhan ini itu, kan sudah diklarifikasi bahwa ini tidak ada indikasi aliran sesat. Ya, saya juga sudah melihat sih pernyataan MUI di TV One itu ya. Katanya masih akan dikaji lebih lanjut lagi. Saya putarkan aja videonya ya biar jelas. Ya, tentu hal ini kami akan melaporkannya kepada MUI Kota ya. Ya, MUI Kota dilaporkan dengan penemuan-penemuan yang kita lakukan. Mereka nanti akan kaji. Kalau ternyata menemukan sesuatu yang katakanlah menyimpang dari agama, ya tentu
dari MUI sendiri atau dari pemerintah setempat akan memberikan pembinaan. Rumah yang didatangi tadi dari pihak lurah, RT, RW, itu rumah yang terbuka seperti biasa. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Sehingga kami dari aparat kepolisian menginisiatif untuk mengundang Ketua MUI untuk datang di Polsek Makassar, sehingga kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi, ada kegiatan-kegiatan yang diindikasikan bahwa ada kegiatan-kegiatan menyesatkan. Ya, teman-teman bisa dengar sendiri bagaimana penjelasan dari MUI dan pihak kepolisian di sana. Entahlah ya apa sebenarnya yang terjadi, kita cukup heran juga melihat hal ini karena jelas sekali kan video-video Zamroni itu menghina ulama, ajarannya juga ajaran menyimpang. Kalau dugaan saya, kemungkinan pada saat penggerebekan itu memang Zamroninya sudah tidak ada di lokasi penggerebekan itu. Jadi yang melayani pihak kepolisian dan MUI bukan Zamroni melainkan orang lain. Karena kalau kita lihat video penggerebekannya dan video klarifikasinya itu tidak ada Zamroni di sana. Dan kalau kita lihat video terbarunya Zamroni, dia itu mengatakan bahwa dirinya sekarang ada di Ambon, sudah tidak lagi di Makassar. Bahkan katanya mau mengembangkan taklim ma'rifatnya di Ambon. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Ambon, Manise. Di Ambon ini kembangkan ya, kampus Taklim Ma'rifat ya. Siap. Si John, si Randy, si Kevin, itu ya. Memang kabarnya di sebuah berita yang pernah saya baca di video sebelumnya teman-teman ya, bahwa Zamroni ini kerap kali berpindah-pindah tempat karena memang diusir oleh masyarakat sekitar akibat ajarannya yang dianggap menyimpang dan dianggap sesat teman-teman ya. Ini beritanya sudah pernah saya bacakan di video sebelumnya ya. Ini berita dari Gresik1.com. Di sini ada keterangan ia diduga kerap berpindah-pindah tempat untuk menyebarkan ajarannya. Beberapa sumber dari Gresik1.com bahkan membenarkan Zamroni pernah di Balong Panggang, Gresik. Tapi karena ajarannya yang nyeleneh, para warga sekitar resah hingga akhirnya MUI kecamatan setempat bersama pihak terkait pun memberhentikan aktivitas taklim ma'rifat tersebut. Jadi awalnya itu Zamroni kan berasal dari Lamongan. Lamongan diusir, pindah ke Gresik. Dari Gresik diusir, pindah lagi ke Makassar. Di Makassar juga bermasalah, sekarang pindah ke Ambon. Entah nanti akan pindah kemana lagi, yang jelas dimanapun Zamroni berada, kalau dia menyebarkan ajaran-ajaran menyimpangnya pasti akan selalu diusir oleh warga masyarakat sekitar. Saran saya buat para YouTuber-YouTuber muslim, jangan pernah lelah untuk membentengi akidah umat Islam dari penyimpangan-penyimpangannya Zamroni dan lain-lainnya. Karena kita bisa lihat mereka tuh begitu gencarnya ya merusak akidahnya umat Islam, maka dari itu kita juga harus lebih gencar lagi membentengi akidahnya umat Islam. Semua di antara kita punya kekuatannya masing-masing di bidangnya masing-masing. YouTuber umat Islam punya kekuatan untuk menyuarakan kebenaran, membentengi akidahnya umat Islam. MUI punya kekuatan sebagai wewenang yang mengeluarkan fatwa. Kepolisian juga punya kekuatan sebagai pihak penegak hukum. Kalau kita bahu-membahu, insya Allah aman negeri kita dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Dan sebenarnya kalau sudah sangat meresahkan sekali, ya semestinya pihak kepolisian mengambil tindakan ya, walaupun tidak ada laporan dari masyarakat karena udah jelas-jelas kan kelihatan itu penyimpangan. Ya udahlah, kita ketemu di video berikutnya ya. Oh ya, saya mohon maaf karena 4 hari apa 3 hari itu saya nggak ngupload video karena ada kesibukan di luar aktivitas YouTube ini teman-teman yang harus saya selesaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.